Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Irene Handono yang katanya mantan biarawati, ya, sebenarnya tidak mengerti konsep kekristenan. Sampai-sampai dalam cuplikan videonya berikut, dia hanya mencopot kalimat-kalimat paus atau seorang pendeta tanpa memahami makna daripada kalimat tersebut, dan akhirnya penjabarannya pun ngawur saudara dalam Tuhan. Nah, mari kita melihat videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Instruksi yang kristenisasi yang dilaksanakan oleh Paus. Paus adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik. Maka Paus menyatakan ada sebuah fatwa gereja yang disebut Redemptori Missio yang berisikan perintah kristenisasi terhadap semua bagian dunia, termasuk negeri-negeri di mana hukum Islam melarang perpindahan agama. Ini adalah perintah yang diberikan atau instruksi yang dikeluarkan oleh Paus untuk umat Katolik. Ternyata tidak hanya umat Katolik yang mempunyai instruksi dari pimpinan gereja. Ada juga instruksi kristenisasi di kalangan kaum Protestan. Hal itu bisa kita lihat dari buku sejarah gereja yang ditulis oleh Dr. Berkhof, di mana disebutkan boleh kita simpulkan bahwa Indonesia adalah suatu daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar atas penaburan bibit firman Tuhan. Kaum muslimin yang besar yang merupakan benteng agama yang sukar sekali dikalahkan oleh pahlawan-pahlawan Injil. Apalagi bukan hanya rakyat jelata, lapisan bawah yang harus ditaklukkan oleh Kristus, tapi juga dan terutama pada pimpinan masyarakat, kaum cendekiawan, dan golongan atas dan tengah. Jadi sekali lagi, coba kita saksikan bersama. Disebutkan di situ, boleh kita simpulkan bahwa Indonesia adalah suatu daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar. Berarti apa? Berarti tersimpulkan di sini, tertulis dengan jelas bahwa misi kristenisasi di tanah air kita tercinta di Indonesia, hal ini sudah berlangsung. Baik, salam Tuhan, untuk video ini kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang Irene Handono di cuplikan video tadi. Ya, dia menyampaikan bahwa di dalam Kristen atau kalau Katolik ada misi kristenisasi. Dan saya katakan bahwa pernyataan ini sebenarnya pernyataan yang tidak mengerti konsep Kristen itu sendiri, ya. Karena di dalam Kristen sendiri, ya, tidak ada istilah kristenisasi, ya. Tidak ada sama sekali. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat kutipan yang dia sampaikan tadi, ya, seperti di video berikut, di sana kita boleh baca bahwa, ya, Indonesia adalah daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan. Ada kalimat di situ yang diberkati Tuhan. Artinya, ya, campur tangan Tuhan tidak terlepas dalam pengkabaran Injil. Dengan kata lain, ya, pengkabaran Injil tidak bakalan membawa jiwa kepada Yesus kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Jadi harus diberkati oleh Tuhan, gitu loh, ya. Jadi ini bukan semata-mata karena pekerjaan hamba Tuhan, karena penginjilan seorang penginjil. Dengan kata lain, bukan semata-mata karena kristenisasi, tetapi orang datang kepada Yesus, orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang utama adalah karena Tuhan yang menjamah hatinya, karena Tuhan yang membuka pintu hatinya, sehingga oleh jamahat Tuhan, dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Tanpa campur tangan Tuhan, maka mustahil seseorang boleh percaya kepada Tuhan.
Tidak mungkin, saudara dalam Tuhan. Bagaimanapun seorang pendeta yang hebat, yang pintar menyampaikan firman Tuhan, kalau tidak diberkati Tuhan, maka saya katakan bahwa tidak bakal membawa jiwa kepada Yesus Kristus. Itu poin pertama. Dan hal kedua, sebagaimana ditulis di dalam Alkitab, bahwa orang yang percaya Yesus itu karena dia adalah umat pilihan Tuhan. Ingat bahwa Yesus pernah mengatakan, bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Dialah yang menjadikan kita umat kepunyaannya. Jadi kalau hari-hari ini ada orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, saya katakan bahwa itu karena Tuhan yang memilihnya. Tuhan membawanya ke terangnya yang ajaib. Sehingga melalui karya Tuhan yang besar, ya, seseorang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupannya. Ya, itu bukan semata-mata karena keinginan orang itu sendiri. Bukan semata-mata karena dia diinjili oleh seorang hamba Tuhan. Memang ini berkesinambungan, saudara dalam Tuhan. Penginjilan, pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, ya, dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Tetapi ingat bahwa hal yang utama, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, Tuhan berkarya. Roh Kudus menjamah hati orang yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Inilah konsep yang benar dalam kekristenan ketika melakukan penginjilan, ketika menyampaikan firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa orang percaya Yesus atau seseorang percaya Yesus itu bukan semata-mata karena kristenisasi. Kalau sudah menggunakan kata kristenisasi, sepertinya ada paksaan gitu loh. Sepertinya orang Kristen itu memaksa orang lain untuk masuk agama Kristen. Tidak demikian. Orang Kristen tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk agama Kristen. Tidak, saudaraku dalam Tuhan. Seorang penginjil, seorang hamba Tuhan, ya, menyampaikan firman Tuhan dan tidak pernah memaksa seseorang untuk harus masuk agamanya. Tidak. Itu tidak ada konsepnya di dalam kekristenan sendiri. Ya. Sekali lagi, ya, tugas anak-anak Tuhan, tugas para hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan, hanya memberitakan firman Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang meneguhkan pemberitaan itu, sehingga melalui pemberitaan itu, ya, menuai jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu konsep yang benar di dalam kekristenan, bukan seperti yang disampaikan oleh Irene Handono di video tadi. Sepertinya dari apa yang dia katakan, Kristen ini memaksa orang masuk agama Kristen. Tidak demikian, saudaraku dalam Tuhan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Irene Handono di video tadi, saya katakan kurang tepat. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.